Dan saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai seorang pendeta, saya sebagai seorang pengikut Kristus menantang Mbak Yu ini untuk kita buktikan ramalanmu yang betul atau Tuhan Yesus saya yang lebih hebat. Dan saya pastikan di dalam nama Yesus ramalannya dibatalkan. Dan saya pastikan di dalam nama Yesus ini tidak akan terjadi. Dan saya pastikan Tuhan Yesus saya adalah Allah yang luar biasa akan menjaga bangsa ini. Sehingga ramalanmu itu adalah ramalan yang kosong. Ramalanmu itu adalah ramalan yang tidak terbukti. Ramalanmu itu tidak akan terjadi di dalam nama Yesus. Dan sebagai hamba Tuhan, saya akan menantang saudara untuk membuktikan ramalan mana yang betul. Apakah ramalanmu ataukah doa orang-orang benar, doa orang-orang beriman, apapun agama mereka. Kita akan berdoa bersama. Dan saya sebagai hamba Tuhan menyatakan bahwa Indonesia tetap akan aman. Bapak Presiden Jokowi tetap akan terlindungi oleh Tuhan. Tidak akan ada kerusuhan-kerusuhan, penjarahan-penjarahan seperti yang kau ucapkan itu. Di dalam nama Yesus dibatalkan. Rancangan-rancangan iblis itu dihancurkan di dalam nama Yesus. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Berton Nababan. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Apa kabarnya? Saya berharap dan berdoa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat-sehat, tetap semangat, tetap bersukacita, dan jangan lupa bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya ingin menyoroti ulasan dan pembahasan dari seorang hamba Tuhan yang populer dan terkenal, yaitu hambanya Pendeta Gilbert Lumoindo, yang memberikan respon, tanggapan, sekaligus tantangan kepada Mbak Yu sebagai seorang paranormal atau peramal yang sedang naik daun, populer dan trending pada saat ini. Sebelum saya lebih jauh memberikan ulasan dan pembahasan berkaitan dengan respon dan tanggapan dari hambanya Pendeta Gilbert Lumoindo berkaitan dengan tanggapan beliau kepada seorang peramal atau paranormal bernama Mbak Yu, ada baiknya kita menyaksikan, menyimak, memperhatikan, dan mendengarkan tayangan berikut ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita hari ini ada program yang sangat khusus karena saya diminta oleh banyak orang untuk memberi tanggapan dari seorang peramal atau paranormal, whatever biasa disebut. Saya kurang begitu mendalami, tetapi saya dapat beberapa link-link video dari YouTube yang saya mau berbagi sedikit. Program ini bukan untuk saling menyerang, saling menyatakan kesalahan, bukan. Tapi program ini adalah program yang perlu untuk saling membangun demi Indonesia yang penuh dengan damai sejahtera, dan Indonesia yang sesuai dengan Pancasila yang hukum pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi saya mulai dengan Imamat pasal 11 ayat 26 bagian B. Dikatakan, janganlah kamu melakukan telaah atau ramalan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam iman Kristen, ramalan, baik ramalan nasib, ramalan tentang hari depan, ramalan-ramalan garis tangan, ramalan-ramalan kehidupan, kata Alkitab itu adalah telaah dan tenung. Itu dipercaya sebagai bagian dari kerja kuasa kegelapan. Jadi Alkitab berkata iblis menyamar sebagai malaikat terang. Jadi kelihatannya begini, oh kelihatannya membantu, kelihatannya oh menolong. Tetapi itulah cara kerja iblis. Iblis itu senang show of force. Iblis itu tidak maha tahu, tapi senang untuk menunjukkan dirinya kayak tahu. Supaya apa? Supaya manusia terbelenggu. Makanya Alkitab bilang pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi yang pertama dia curi perhatian kita dulu supaya kita kagum. Oh kok dia tahu ya gitu. Nah saya mau sudah menyaksikan dulu link YouTube berikut ini dari seorang yang mungkin disebut peramal atau paranormal whatever, saya nggak terlalu mengenalnya, yaitu Mbak Yu.
dikenalnya sebagai istilah Mbak Yu yang meramalkan bahwa antara akhir Desember sampai Juli akan ada pesawat yang jatuh. Dan jelas dikatakan ada merahnya, ada birunya, dan kemudian betul pesawat Sriwijaya dengan segala hormat dan sedih saya dan juga simpati saya dan rasa empati saya mendoakan buat keluarga yang ditinggalkan. Tetapi Mbak Yu ini meramalkan dan kemudian terjadi. Ini kira-kira ramalannya. Dan ada juga insiden pesawat. Insiden pesawat akan ada lambang warna merahnya dan ada yang biru, cuman insidennya nggak terlalu berat yang biru, tapi yang ada warna merahnya bermasalah dan ada korban jiwa. Itu terjadi di antara pertengahan sebelum bulan Juli. Dari mulai sekarang saya hitung maju sebelum bulan Juli sudah ada kasus tersebut. Tapi harapan saya yang saya sebutkan kok itu jadi kejelekan jangan sampai terjadi. Kita semua kepengen selamat, rezeki juga aman, tidak terjadi apapun itu ya. Amin. Nah, sebagian saudara mungkin berpikir gini, wah ini berarti orang sakti, ramalan yang tepat. Saya tidak memberi tanggapan apakah beliau orang sakti atau tidak, tetapi izinkan saya menjelaskan dalam pemandangan iman Kristen, kenapa ramalan bisa terjadi. Karena ramalan kemudian menarik energi negatif dari orang-orang. Karena iblis senang dengan kehancuran, kecelakaan, dan kematian. Iblis senang meminta darah. Dan kutuk darah ini, itu yang dibutuhkan oleh iblis. Cara kerjanya, dia menyerap energi negatif dari orang untuk mempercayai ini akan terjadi, ini akan terjadi, ini akan terjadi. Dan kemudian akan terjadi. Dan setelah itu akan menciptakan hal-hal lain. Kemudian ada juga ramalan yang saya juga nggak tahu apakah ini sebelum atau sesudahnya. Yaitu tentang akan adanya penjarahan, kerusuhan, dan juga pergantian kepemimpinan nasional. Ini dia. Konflik dan kejahatan ataupun hal yang menyangkut penjarahan akan ada di 2021. Penjarahan besar, ada politik memanas, dan ada bahasa-bahasa yang mungkin sebenarnya secara politiknya mungkin pergantian presiden. Sudah mulai ada tanda-tandanya, dan mulai dari daerah, dari mulai ke atas sudah mulai memanas semuanya. Memang akan ada pergantian, tapi dimulai dengan adanya penjarahan, keributan, hal yang sudah diupayakan pemerintah untuk meredam semuanya memang bisa, tapi tidak bisa maksimal dengan banyaknya pro dan kontra pemerintahan sekarang. Tapi kalau kita ngomong soal pembangunan memang bagus, tapi dari sebagian masyarakat merasa corona mereka tidak bisa hidup selainnya dan mereka tidak bisa menggais rezeki seperti biasanya. Ya, saya tidak menanggapi yang pertama. Tapi kalau ditanyakan bagaimana pandangan iman Kristen, sederhana. Orang-orang ini akhirnya menyerap, atau pandangan-pandangan ini menyerap energi-energi negatif dari orang, sehingga akhirnya apa yang dikatakan, kan Alkitab bilang, apa yang kau takutkan, apa yang kau pikirkan, itu yang menimpa engkau. Jadi ketika manusia terserap energi negatifnya untuk mempercayai, untuk meyakini, dan itu terjadi. Nah, hal yang sama yang mau dibuat dengan ramalan ini, dan untuk ini saya katakan ini ramalan berbahaya. Dan saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai seorang pendeta, saya sebagai seorang pengikut Kristus menantang Mbak Yu ini untuk kita buktikan ramalanmu yang betul atau Tuhan Yesus saya yang lebih hebat. Dan saya pastikan di dalam nama Yesus ramalannya dibatalkan. Dan saya pastikan di dalam nama Yesus ini tidak akan terjadi. Dan saya pastikan Tuhan Yesus saya adalah Allah yang luar biasa akan menjaga bangsa ini. Karena bicara tentang presiden, maka buat saya adalah kehormatan bangsa. Dan untuk itu kita orang Kristen dipanggil untuk mendoakan pemerintah, mendoakan pemimpin-pemimpin kita. Dan saya bersama dengan hamba-hamba Tuhan lainnya berjanji di hadapan Tuhan untuk berdoa bagi Bapak Presiden, berdoa buat Indonesia, sehingga ramalanmu itu adalah ramalan yang kosong, ramalanmu itu adalah ramalan yang tidak terbukti, ramalanmu itu tidak akan terjadi di dalam nama Yesus. Dan sebagai hamba Tuhan, saya akan menantang saudara untuk membuktikan ramalan mana yang betul. Apakah ramalanmu ataukah doa orang-orang benar, doa orang-orang beriman, apapun agama mereka, kita akan berdoa bersama. Dan saya sebagai hamba Tuhan menyatakan bahwa Indonesia tetap akan aman. Bapak Presiden Jokowi tetap akan terlindungi oleh Tuhan.
Tidak akan ada kerusuhan-kerusuhan, penjarahan-penjarahan seperti yang kau ucapkan itu. Di dalam nama Yesus dibatalkan. Rancangan-rancangan iblis itu dihancurkan di dalam nama Yesus. Dan kami berjanji, para hamba-hamba Tuhan, untuk mendoakan negara ini. Karena itulah janji firman Tuhan. Karena di dalam iman Kristen, ramalan adalah sesuatu yang bohong. Ramalan adalah sesuatu yang dipakai oleh setan. Ramalan sesuatu yang cara kerja iblis untuk mendatangkan kekacauan. Itu sebabnya saya sangat minta maaf. Saya tidak membenci siapapun, termasuk Mbak Yu. Saya mendoakan Mbak Yu untuk kembali ke jalan yang lurus. Untuk tidak lagi menyampaikan ramalan-ramalan yang kemudian hanya menciptakan hal-hal yang sifatnya negatif. Kita orang-orang beragama, kita orang-orang beriman, duduk dan berdoa, itu yang lebih penting. Duduk dan beribadah, itu lebih penting daripada menyampaikan ramalan-ramalan. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan kau hebat? Untuk menunjukkan sesuatu kau tahu terjadi sebelumnya? Padahal ujung-ujungnya hanya maut, kematian, kerusakan, kehancuran, dan kekacauan. Ujung-ujungnya diramalkan, oh artis-artis akan bercerai, ujung-ujungnya akan ada kerusuhan, oh akan ada kekacauan. Itu sebabnya kami hamba-hamba Tuhan berjanji di hadapan Tuhan untuk berdoa. Karena kita diingatkan oleh Alkitab bahwa kita harus berdoa untuk pemerintah. Kita harus berdoa menaikkan syafaat untuk pemimpin-pemimpin. Dan pada saat ini, sebagai seorang hamba Tuhan, mengajak kawan-kawan hamba-hamba Tuhan, mengajak kawan-kawan yang beriman dan percaya kepada Allah yang hidup, sesuai dengan pengakuan kita sebagai bangsa yang Pancasila, bahwa kita percaya pada ketuhanan yang Maha Esa. Karena itu kita berjuang bersama untuk berdoa buat bangsa ini. Kita tidak percaya pada ramalan-ramalan. Bahkan kita tolak, kita patahkan, kita hancurkan setiap rencana-rencana ramalan-ramalan palsu tersebut. Dan kita berdoa bersama supaya Indonesia tetap jaya, Indonesia tetap terlindungi, Indonesia tetap damai. Dan kepada Mbak Yu, saran saya, mari berhenti dengan ramalan-ramalan yang hanya mendatangkan kutuk di bangsa ini. Itu maaf, itu kepercayaan iman percaya kita. Saya kurang begitu memahami Mbak Yu iman percayanya apa. Tetapi yang saya pastikan bahwa yang bernama ramalan-ramalan itu bukan sesuatu yang cocok dengan bangsa ini yang percaya pada Pancasila. Dan saya memohon kepada Tuhan supaya apa yang kau ramalkan itu, khususnya tentang kekacauan di bangsa ini, tidak akan terjadi. Kenapa? Yang pertama, saya percaya doa orang benar besar kuasanya. Dan yang kedua, saya percaya Tuhan menghendaki damai sejahtera, bukan kekacauan. Dan yang ketiga, saya pegang firman Tuhan bahwa umat yang atasnya namaku merendahkan diri berdoa mencari wajahku, maka Tuhan akan memulihkan keadaannya. Indonesia adalah negeri yang diberkati. Betul hari-hari ini Indonesia sedang menghadapi pandemi. Betul Indonesia sedang menghadapi goncangan-goncangan. Karena masih saja ada yang menebarkan hoax-hoax tentang vaksinasi yang bisa berubah menjadi zombie, bisa merubah DNA. Itu semua hoax-hoax yang tidak berdasar sama sekali. Tetapi Indonesia tetap akan kuat. Karena masih begitu banyak hamba-hamba Tuhan dari berbagai agama yang berdoa untuk bangsa ini. Dan kepada setiap pemirsa sekalian, saya mengajak setiap saudara untuk tidak mempercayai ramalan ini. Karena siapapun yang meramal ini, saya percaya bukan kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan damai, bukan kecelakaan. Alkitab saya bilang dalam buku Yeremia, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh harapan. Indonesia memang sedang menghadapi badai. Tetapi Bapak Presiden tetap di dalam doa-doa kita. Kapolri tetap dalam doa kita. Panglima TNI tetap dalam doa kita. Kepala Kejaksaan, Ketua MA tetap dalam doa-doa kita. Ketua DPR RI, Ketua DPRD di berbagai provinsi, Ketua DPRD tingkat 1 di berbagai kabupaten-kabupaten tetap dalam doa kita. Sehingga pemimpin-pemimpin kita, para gubernur tetap kita doakan supaya mampu mengatasi ini. Indonesia tidak akan mengalami kerusuhan. Indonesia tidak akan mengalami penjarahan-penjarahan. Dan Indonesia juga tidak akan berganti kepemimpinan. Nanti berganti kepemimpinan. Bukan di tahun 2021, bukan di tahun 2022, tetapi tepat di saat pemilu berlangsung. Karena itu sekali lagi, saya menantang Mbak Yu untuk membuktikan ramalanmu yang betul atau Tuhan saya yang betul. Karena Tuhan saya akan menjaga
supaya Indonesia tetap damai sejahtera, Indonesia tetap terlindungi. Saya mengajak hamba-hamba Tuhan dari berbagai aliran untuk sama-sama berdoa, mendoakan bangsa negara kita, berdoa buat Bapak Presiden kita, dan kepada yang terhormat Bapak Presiden. Bapak aman, Bapak dalam perlindungan Tuhan, Bapak sudah melakukan yang baik. Begitu banyak orang mencintai Bapak, begitu banyak orang mendoakan Bapak, dan begitu banyak orang yang mensupport Bapak. Dan kepada yang terhormat Bapak Presiden, saya pastikan ramalan Mbak Yu ini tidak akan terjadi, karena tangan Tuhan yang kuat menopang Bapak. Indonesia dijaga oleh pasukan malaikat Tuhan. Indonesia dikawal oleh kebaikan-kebaikan dari doa-doa orang benar. Sehingga Indonesia dijaga dari segala malapetaka mara bahaya, dari segala niat orang jahat. Indonesia damai, Indonesia diberkati. Jayalah selalu Indonesia. Mbak Yu, kami mendoakan Mbak Yu supaya Mbak Yu kembali ke jalan yang benar. Mbak Yu beriman kepada Tuhan. Mbak Yu berhenti dengan ramalan-ramalan ini. Ini hanya himbauan saya sebagai sesama anak bangsa. Karena Indonesia adalah bangsa yang beragama. Indonesia percaya pada Pancasila, yang sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Saya percaya kepada Tuhan Yesus yang hidup, dan saya percaya betul Tuhan Yesus yang hidup ini yang akan menjaga Indonesia, akan mengirim pasukan malaikatnya untuk mengawal Indonesia. Karena saya percaya apa saja yang Tuhan mau pasti jadi, apa saja yang Tuhan tidak mau tidak akan terjadi. Dan kerusuhan, kekacauan, kehancuran, penjarahan di mana-mana, serta jatuhnya presiden, itu bukan kehendak Tuhan. Kita akan lihat, waktu yang akan membuktikan apakah ramalanmu yang betul, ataukah Tuhan saya yang hebat, dahsyat, dan luar biasa, yang menjaga Indonesia, menjaga Bapak Presiden, dan memberi tentram, damai, aman buat Indonesia. Tuhan Yesus memberkati doa saya. Dan biar kita semua berdoa bersama. Indonesia damai, Indonesia kuat, Indonesia bersatu. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tadi kita sudah menyaksikan dan mendengarkan ulasan dari hambanya Pendeta Gilbert Lumendong. Di mana di dalam ulasan tersebut beliau juga mengutip pernyataan dari Mbak Yu sebagai seorang peramal atau paranormal. Terus terang, saya sangat tertarik sekaligus bangga dengan Pendeta Gilbert Lumendong atas tanggapan, respon, dan tantangan yang begitu tegas dari beliau berkaitan dengan pernyataan-pernyataan yang sudah dibuat oleh Mbak Yu. Secara umum, saya setuju dan sependapat, dan memang maksud dan tujuan dari hambanya Pendeta Gilbert Lumendong bukan untuk saling menyerang, bukan untuk saling menyatakan kesalahan atau mencari-cari kesalahan, tetapi sebagai seorang hamba Tuhan, seorang pembina rohani, atau seorang pendeta, pemimpin rohani, yang mana beliau banyak ditanyakan oleh umat atau jemaat Tuhan. Bagaimana meresponi dan menanggapi pernyataan yang sudah tersebar luas dari paranormal atau peramal, yaitu Mbak Yu. Saya pikir ini merupakan hal yang penting, sifatnya urgent dan mendesak, supaya jemaat jangan sampai kebingungan. Karena apa yang disampaikan dan dikatakan oleh Mbak Yu, kenyataannya memang terjadi. Khususnya tentang peristiwa pesawat yang kita tahu di akhir-akhir ini, di mana Indonesia berduka dan bersedih, dan tentunya saya secara pribadi berbelasungkawa. Itu sebabnya saya sudah membuat satu video yang menunjukkan bahwa kita juga berempati, bersedih atas peristiwa itu. Dan tentunya saudara dan saya, kita semua perlu berdoa untuk seluruh keluarga yang ditinggal
Karena mereka merasa kesedihan yang mendalam dan luar biasa atas peristiwa tersebut. Hanya masalahnya sekarang, kok bisa benar? Berarti nanti akan ada konklusi dan kesimpulan dari masyarakat Indonesia, khususnya dari kalangan orang-orang Kristen yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akan berpendapat bahwa orang ini sakti, orang ini hebat, orang ini luar biasa. Saudara, kesimpulan-kesimpulan seperti ini, kalau tidak diarahkan dan tidak dijelaskan serta dijabarkan dari sudut standar kebenaran firman Tuhan, akan membuat banyak orang ikut arus, setuju, mensupport, mendukung. Nanti lama-kelamaan menjadi meyakini, mempercayai bahwa ada kuasa-kuasa di luar sana yang tidak bersumber dari kuasa Tuhan, ternyata dapat dipercaya, dapat diandalkan, dapat dipegang teguh. Saudara, hal ini tanda petik akan sangat berbahaya kalau kita tidak membangun fondasi pengajaran yang benar berkaitan dengan apa yang sudah diberikan hambanya Pendeta Gilbert Lumaindo, tanggapan kepada Mbak Yu sebagai seorang peramal atau paranormal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya rindu membuat tanggapan ini dalam dua bagian, karena ditambah dengan pernyataan yang saya kutip dari hambanya Pendeta Gilbert Lumaindo, maka ulasan pembahasan ini akan menjadi panjang. Oleh karenanya saya berharap Bapak Ibu Saudara berkenan menyaksikan bagian pertama dan kedua, sehingga kita memiliki pemahaman yang utuh dan lengkap apa kata Alkitab, apa data dan fakta firman Tuhan berkaitan dengan ramalan-ramalan atau telaah, sihir, tenung, dan lain sebagainya yang sedang ngetren saat ini. Sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, tentu kita punya tugas tanggung jawab untuk memberikan penjelasan kepada tubuh Kristus, kepada gereja Tuhan, kepada jemaat Tuhan dimanapun, sehingga mereka tetap teguh berdiri di atas kebenaran firman Tuhan dan tidak terkontaminasi, bahkan terbius untuk mengikuti sesuatu yang memang bukan bersumber dari kebenaran, bukan bersumber dari isi hati Tuhan, dan tidak bersumber dari apa yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa bagian firman Tuhan telah dikutip oleh hambanya Pendeta Gilbert Lumaindo, bahwa ternyata maksud dan tujuan beliau untuk mengutip bagian-bagian firman Tuhan untuk membangun tubuh Kristus, untuk meneguhkan dan menguatkan tubuh Kristus, sehingga jangan sampai takjub, terpesona, kagum dengan apa yang sedang terjadi saat ini berkaitan dengan respon dan tanggapan yang sudah diberikan oleh hambanya Pendeta Gilbert Lumaindo. Misalnya yang pertama, hambanya Pendeta Gilbert Lumaindo mengutip Imamat 19 ayat 26 bagian B. Saya kembali bacakan untuk kita dulu. Imamat 19 ayat 26 bagian B. Janganlah kamu melakukan telaah atau ramalan. Di sini ada perintah yang eksplisit dan jelas yang ditujukan oleh Tuhan kepada bangsa Israel sebagai umat pilihannya, supaya mereka jangan melakukan telaah atau ramalan. Kalau Allah Israel, Yahweh atau Adonai, melarang mereka untuk melakukan telaah atau ramalan, berarti hal ini menjadi sesuatu yang kontradiksi atau hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Itu jelas. Saya tambahkan kembali dengan ayat 31. Dikatakan demikian. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allah. Kompromi, adanya keterbukaan, keyakinan dan kepercayaan untuk berpaling kepada arwah dan kepada roh-roh peramal ternyata membuat bangsa Israel menjadi najis. Tuhan Allah Israel tidak senang, tidak suka
jelas-jelas menentang dan menolak yang namanya berpaling kepada arwah dan roh-roh peramal. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya kembali menunjukkan bagian-bagian firman Tuhan untuk semakin membekali kita. Di dalam Imamat pasal 20 ayat yang ke-6 dikatakan demikian, saya bacakan untuk kita. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Saya lanjutkan ayat 27. Dikatakan demikian. Apabila seorang laki-laki atau perempuan dirasuk arwah atau roh peramal, pastilah mereka dihukum mati, yakni mereka harus dilontari dengan batu dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Saudara, di sini sangat jelas bahwa orang yang dirasuk arwah atau roh-roh peramal, mereka harus dihukum mati, dilontari dengan batu. Ini merupakan satu tindakan yang konkret dan sekaligus aksi yang begitu tegas tanpa ada kompromi dari Allah Israel kepada umat pilihannya bangsa Israel. Dan tentunya firman Tuhan ini berlaku kepada saudara dan saya dan kepada kita sebagai murid-murid Kristus di akhir zaman. Sebagai gereja tubuh Kristus tidak boleh berkompromi kepada roh-roh peramal dan juga dirasuk oleh arwah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan tadi di dalam ayat yang ke-6 sangat jelas, Allah sendiri akan menentang orang itu, bahkan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Tindakan sangat tegas. Allah bertindak melenyapkan orang yang berkompromi, orang yang bersekutu dengan arwah-arwah dan roh-roh peramal atau dengan ramalan. Ini tegas sekali. Bapak Ibu Saudara, kita tahu raja pertama di Israel adalah Saul. Saul itu akhir hidupnya begitu tragis dan menyedihkan. Karena apa saudaraku? Karena dia tidak setia kepada Tuhan. Dia tidak berpegang kepada firman Tuhan. Bahkan justru meminta petunjuk dari arwah dan peramal. Saul ditolak menjadi raja di tengah-tengah bangsa Israel. Oleh karena dia berkompromi dengan roh-roh arwah dan roh peramal. Jadi di dalam bagian-bagian firman Tuhan begitu konkret, begitu jelas, begitu tegas bahwa Allah menentang roh-roh peramal, telaah atau ramalan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya berharap berkenan untuk menyaksikan topik pembahasan ini di bagian yang kedua. Karena semakin menarik, semakin seru, dan saya akan bongkar sampai kepada kitab perjanjian baru. Sehingga kita mengerti dan memahami betul bahwa memang iblis, setan, penghulu-penghulu di udara, roh-roh jahat memakai berbagai bentuk cara untuk menyesatkan manusia, untuk menyesatkan orang-orang percaya. Dan bisa terjadi karena iblis itu juga bisa melakukan mujizat, perbuatan-perbuatan ajaib. Tetapi saya mau kasih tahu, iblis itu bukan maha tahu, bukan maha kuasa. Tapi jangan lupa, iblis itu banyak tahu dan punya kuasa. Iblis itu bisa menyamar sebagai malaikat terang untuk mengelabui banyak orang bila penting, termasuk orang-orang pilihan yang tidak teguh pendiriannya berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Di dalam tuntunan pimpinan kuasa pengendalian Roh Kudus, bisa juga nantinya takjub, terpesona, kagum, tercengang, sehingga dia pun bisa ikut mempraktikkan hal seperti itu, meyakini, mempercayai seperti itu, dan dia pun terseret ikut arus menjadi serupa dengan dunia ini. Karenanya nantikan bagian yang kedua, sehingga kita memiliki pemahaman yang utuh dan lengkap. Tuhan Yesus memberkati. Amin.